Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Aulia, NIM 233161015. Prodi Tadris Matematika, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Al-Qur'an. Yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul. Sababun nuzul atau boleh juga disebut asbabun nuzul merupakan salah satu cabang ulumul Quran yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal-hal tertentu. Secara bahasa, perkataan sababun nuzul berarti sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Untuk lebih jelasnya mengenai sababun nuzul, ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama menyangkut hal ini. Di antaranya, yang pertama yaitu Suhubi al-Soleh menyebutkan pengertian asbabun nuzul yaitu sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau sebagai jawaban atas sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Yang kedua yaitu Hasbi As-Sudiki. Dalam karyanya Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran atau Tafsir mendefinisikan sababun nuzul adalah kejadian yang karenanya diturunkan ayat Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbulnya kejadian-kejadian itu, dan suasana di dalam suasana itu Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran suatu hikmah. Yang ketiga ada Manna Al-Quttan mengemukakan definisi sababun nuzul seperti berikut. Sababun nuzul ialah sesuatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status atau hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Dari definisi yang dikemukakan sebelumnya memberikan pengertian bahwa sesuatu atau kondisi yang melatari turunnya suatu ayat atau beberapa ayat dinamakan sababun nuzul. Maksud sesuatu di sini yaitu adanya peristiwa yang terjadi atau bentuk pertanyaan yang diajukan pada saat-saat Al-Quran diturunkan. Biasanya ayat-ayat Al-Quran yang turun karena didahului oleh suatu sebab, ada kalanya untuk menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kasus atau peristiwa, dan ada kalanya memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Suatu ayat atau beberapa ayat yang turun dalam bentuk peristiwa, ada yang berupa pertengkaran, ada pula berupa kesalahan serius, dan ada pula peristiwa itu berupa cita-cita atau suatu keinginan yang baik. Peristiwa berupa pertengkaran misalnya antara lain perselisihan yang berkecamuk antara segolongan dari suku Aus dan segolongan suku Kharaj. Yang kedua yaitu cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau rasio. Tidak lain mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami asbabun nuzul, lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau lainnya, dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada beberapa riwayat mengenai asbabun nuzul. Suatu ayat terkadang mengandung beberapa versi riwayat tentang sebab turunnya, yang lazim dikenal ta'addud al-sabab wan nazil, yang artinya beberapa periwayat mengenai turunnya suatu ayat. Dalam hal seperti ini, para mufasir telah membuat ukuran yang cermat untuk menentukan riwayat mana yang dipandang lebih kuat. Yang ringkasnya, sikap mufasir terhadap keadaan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut.
Yang pertama ada apabila terhadap sebuah ayat dan terdapat dua versi riwayat yang sama benarnya atau keduanya sama-sama sahih dan tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat antara keduanya. Maka terhadap kedua versi riwayat tersebut dipadukan atau dikompromikan bila mungkin dan ditetapkan sebagai dua macam sebab turunnya ayat bersangkutan karena jarak waktu antara dua sebab itu berdekatan. Misalnya yaitu ayat mengenai li'an dan orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina, yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 6-9. Yang kedua, apabila terdapat dua buah riwayat hadis yang sama sahihnya, namun tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat atau tidak dapat menyatukan kedua-duanya karena peristiwa masing-masing berjauhan waktunya, maka dalam hal ini dikukuhkan bahwa ayat yang berkaitan dengan dua buah riwayat itu mempunyai beberapa sebab. Yang ketiga ada apabila ada dua riwayat yang sama sahihnya namun terdapat segi yang memperkuat salah satunya karena dipandang lebih daripada yang lain atau karena periwayatnya hanya menyaksikan peristiwa yang diriwayatkan sendiri atau yang diriwayatkan perawi yang lain. Yang keempat ada banyaknya nuzul dengan satu sebab. Ada kalanya suatu peristiwa menjadi sebab bagi turunnya dua ayat Al-Quran atau lebih yang lazim dikenal dengan istilah ta'addud an-nazil wal al-sabab wahid. Beberapa ayat yang turun karena satu sebab. Sebagai contoh, suatu kejadian yang menjadi sebab turunnya dua ayat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Mardawih dari Ibnu Abbas yang mengatakan pada suatu hari Rasulullah SAW duduk di bawah sebuah pohon yang rindang. Tiba-tiba beliau berkata, akan datang kepada kalian seorang manusia yang melihat kalian dengan pandangan kedua mata setan. Bila ia datang, janganlah kalian ajak dia bicara. Tak lama kemudian datang seorang yang bermata biru. Rasulullah SAW memanggilnya lalu berkata dan bertanya, kenapa engkau dan teman-temanmu memaki diriku? Orang itu pergi, kemudian kembali lagi membawa teman-temannya. Mereka bersumpah, demi Allah kami tidak memaki Rasulullah. Beliau kemudian pergi, lalu turunlah ayat Quran Surat At-Taubah ayat 74. Al-Hakim juga mengetengahkan riwayat hadis di atas dengan susunan kalimat yang sama. Kemudian ia berkata, Allah menurunkannya firman-Nya Quran Surat Al-Mu'ajadalah ayat 18-19. Kemudian yang kelima, faidah atau hikmah daripada mengetahui asbabun nuzul. Secara terurai Muhammad bin Muhammad Abu Syubah menyebutkan tentang faedah mengetahui asbabun nuzul sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam memahami makna ayat dan menghilangkan kemusyrikan daripadanya. Yang kedua, membantu untuk memahami makna ayat yang terkandung di dalam penetapan hukum. Yang ketiga, menghindari pemahaman yang picik atau sempit. Yang keempat, mengetahui nama seseorang yang disanggung ayat tersebut dan menetapkan sesuatu yang mubham di dalamnya. Yang kelima, mengetahui sebab turun tanpa keluar dari pengertian ayat apabila lafaz ayat itu bersifat umum. Yang keenam, mengkhususkan pengertian ayat itu kepada sebab khusus atau aspek turunnya. Yang ketujuh, mengukuhkan posisi wahyu dan atau mempermudah. Terakhir yang keenam yaitu contoh ayat yang mengandung asbabun nuzul. Contoh penafsiran kitab Tafsir Al-Misbah pada surat Al-Baqarah ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون, yang artinya mereka membohongi Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah membohongi diri mereka tanpa mereka sadari. Kata yukhadi'una terambil dari kata khodu'a, ialah ucapan atau perbuatan yang disertai dengan pengelabuan seakan-akan pelakunya mempunyai maksud baik, padahal sebaliknya. Pelaku melakukan hal itu terkadang untuk mengurungkan niat seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga pelaku berbuat sesuatu hal lain yang lebih menguntungkan pelaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.